Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa, NIM 17220-170. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan konsep kias dalam money changer. Sebelum mengetahui konsep kias dalam money changer, maka kita harus mengetahui pengertian dari keduanya, baik dari money changer itu sendiri maupun dari kias. Dan di sini saya akan memulai pengertian mengenai money changer. Apa sih money changer itu? Nah, money changer itu merupakan tempat pertukaran resmi valuta asing yang mana konsepnya hampir sama dengan forex. Namun yang membedakan, forex itu dilakukan secara online, artinya tidak kasat mata, sedangkan money changer itu dilakukan secara fisik, artinya bisa dipegang dan bisa dilihat. Money changer juga merupakan tempat alternatif pertukaran uang selain yang disediakan oleh bank. Kenapa dikatakan tempat alternatif? Karena sebagian orang enggan untuk datang ke bank sebab satu, lokasinya mungkin jauh, atau memang seseorang tersebut tidak mengetahui lokasi bank tersebut. Dan money changer ini juga dikatakan sebagai perdagangan uang. Kenapa? Karena memang objek jual belinya itu adalah uang. Selanjutnya, money changer ini digunakan seseorang untuk melakukan pertukaran uang karena memang money changer ini mudah untuk didapatkan. Karena sekarang money changer ini bisa kita temukan di mana-mana, terlebih bagi wisatawan asing yang datang ke negara lain, maka money changer ini akan menjadi solusi terbaik untuk melakukan pertukaran mata uang. Pada intinya, money changer itu merupakan pertukaran mata uang atau valuta asing yang dilakukan di luar bank. Jadi memang ada instansi sendiri yang mengurus pertukaran tersebut. Itulah tadi pengertian money changer. Selanjutnya kita akan beralih kepada pengertian kias. Apa sih itu kias? Kias ketika dilihat dari segi bahasa, maka kias itu berarti mengukur, menyamakan atau menimbang sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun ketika kita mengambil dari pendapat ahli hukum, maka al-qiyasu wa ilhaqu far'in bil asli fil hukmi bi jam'il illati bainahuma. Jadi menyamakan hukum cabang dengan hukum asal karena adanya persamaan antara keduanya. Sedangkan macam-macam kias itu sendiri dibagi menjadi 3. Satu, ada kias aulawi. Apa sih kias aulawi? Kias aulawi itu merupakan suatu kejadian yang mana kejadiannya ini lebih besar daripada yang dikiaskan. Contohnya di dalam Al-Quran tersebut dijelaskan kita tidak boleh mengatakan kepada orang tua, wala taqul lahuma uff. Nah, itu nggak boleh. Lalu bagaimana kalau memukul? Nah, kan sifat memukul ini lebih besar daripada hanya sekedar mengatakan mengatakan aja nggak boleh, apalagi memukul. Nah, itu yang dikatakan dengan kias aulawi. Kemudian ada kias musawi. Kias musawi ini berarti dia tuh sama, jadi kejadiannya atau faronya ini sama dengan asalnya. Contohnya misalkan di dalam Al-Quran kita dilarang untuk memakan harta anak yatim. Nah, memakan pada intinya menghabiskan kan, begitu juga dengan membakar, yang mana sifatnya sama-sama menghabiskan harta anak yatim ini. Nah, itu disebut dengan kias al-musawi. Dan yang terakhir ini merupakan kias adna. Kias adna ini berarti kejadiannya itu lebih ringan daripada yang dikiaskan. Contohnya mengkiaskan apel dengan gandum, yang mana dalam hal ini apel dan gandum itu merupakan sama-sama jenis makanan. Akan tetapi kenapa di sini gandum lebih besar? Karena gandum ini kan merupakan kebutuhan pokok ya, sedangkan apel ini nggak begitu dibutuhkan oleh tubuh. Jika ada, ya itu akan menjadi tambahan untuk tubuh, dan jika tidak ada, ya nggak apa-apa gitu. Di dalam kias itu sendiri terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi. Adapun rukunnya itu ada 4. Yang pertama, al-aslu. Apa itu al-aslu? Merupakan sesuatu yang menjadi sandaran untuk kias. Dan di sini, sesuatu di sini bersumber dari nas, baik itu nas
Al-Quran ataupun nas hadis. Dan yang kedua itu ada far'u atau cabang. Apa itu far'u? Merupakan sesuatu kejadian yang mana kejadian tadi tidak dijelaskan di dalam nas, baik itu nas Al-Quran ataupun nas hadis. Dan yang ketiga ada hukum asal. Hukum asal ini berarti hukum yang melekat terhadap asal, yang mana akan dijadikan patokan untuk pengambilan hukum dari far'u. Dan yang keempat itu ada ilat. Ilat di sini merupakan sifat nyata yang dijadikan sebagai pembanding antara asal dan far'u. Contoh ilat ini misalkan di dalam Al-Quran Allah itu melarang terhadap penggunaan khomer. Kenapa? Karena sifat khomer ini memabukkan. Begitu juga dengan sabu-sabu. Memang sabu-sabu tidak dijelaskan secara nyata di dalam nas, baik itu nas Al-Quran ataupun nas hadis. Namun sifat sabu-sabu ini sama-sama memabukkan, sehingga hukumnya disamakan dengan homer. Nah, memabukkan disinilah yang dikatakan dengan ilat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian kias dalam money changer. Tadi kita sudah melewati pengertian dari kias itu apa, kemudian money changer itu apa. Maka ketika ditanyakan apakah money changer ini ada di dalam hukum Islam, maka jawabannya ada. Money changer itu sendiri di dalam hukum Islam disebut dengan as-sorf. Apa itu sorfun? Yaitu istilah lain yang digunakan untuk tukar-menukar uang di dalam Islam. Pengertian dari as-sorf itu sendiri secara bahasa berarti dia memindahkan atau mengembalikan. Sedangkan secara istilah menurut para fuqaha, as-sorf itu merupakan jual beli alat bayar, baik itu emas dengan emas, perak dengan perak, begitupun dengan masa kini, yaitu uang dengan uang. Selanjutnya yaitu pengaplikasian kias ke dalam money changer. Agar kita bisa mengaplikasikan kias ke dalam money changer, maka kita harus kembali kepada 4 rukun yang telah dijelaskan tadi. Adapun pengaplikasiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rukun yang pertama itu ada al-aslu. Nah, asalnya di sini merupakan adz-dzahabu bidz-dzahabi. Kemudian ada al-far'u atau cabang. Cabangnya itu bai'us sorfi atau money changer tadi. Dan yang ketiga ada hukum asal. Hukum asalnya ibahatun bai'uz dzahabi bidz-dzahabi yadan biyadin. Di sini hukum asal di sini diambil dari hadis riwayat Muslim nomor 1587, yaitu adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jadi boleh melakukan pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, asalkan itu takarannya sama atau timbangannya sama dan dilakukan secara yadan biyadin, dilakukan secara langsung. Akan tetapi jika jenis barangnya berbeda, maka boleh saja tetap dilakukan transaksi jual beli, asalkan harus dengan yadan biyadin, yaitu secara langsung. Dan yang terakhir ada ilat. Ilatnya antara asal dengan far'u itu merupakan sama-sama alat tukar. Jadi kan tadi asalnya adalah adz-dzahabu bidz-dzahabi, sedangkan far'unya bai'us sorfi. Pada masa dulu, zahab ini merupakan alat tukar untuk bisa melakukan sebuah transaksi. Sedangkan sekarang khususnya di Indonesia, alat tukarnya merupakan mata uang. Nah, jadi ilatnya ini sama-sama alat tukar. Sehingga ketika kita mengambil sebuah kesimpulan dari formulasi rukun-rukun di atas, maka hukum dari bai'us sorfi itu ibahah, sebagaimana ibahatun bai'uz dzahabi bidz-dzahabi yadan biyadin. Nah, namun kebolehannya di sini harus melalui beberapa syarat. Adapun syaratnya sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu harus dilakukan secara cash atau kontan jika dalam hal dua jenis mata uang yang berbeda. Contohnya dolar Amerika dengan rupiah. Nah, kan dolar Amerika dengan rupiah nggak sama. 1 dolar Amerika sama dengan misalkan 13.000 rupiah di negara Indonesia. Jadi harus disesuaikan dengan jumlah
dengan jumlah rupiah di negara masing-masing. Kemudian yang kedua itu jumlah nominalnya harus sama jika merupakan dua jenis mata uang yang sama. Contohnya rupiah dengan rupiah. Misalkan seperti ini, kita ingin melakukan pertukaran uang, kita mempunyai uang 10.000, uang kertas 10.000, kita ingin menukarnya dengan uang receh. Nah, maka ketika kita menukarkan kepada pihak yang mengurusi hal tersebut, itu harus kembali ke kita sama nominalnya, harus 10.000 juga, nggak boleh kurang ataupun lebih, karena ketika kurang ataupun lebih maka telah terjadi riba di dalamnya. Lalu bagaimana, kan biasanya ketika kita menukarkan uang ke pihak money changer, itu yang kembali ke kita nggak akan sama nominalnya, di kita berkurang dan di pihak money changer lebih. Nah itu berarti kita telah melakukan riba dong, jelas. Lalu bagaimana untuk hilah dari hal tersebut? Harus dilakukan kesepakatan di awal. Jadi dilakukan perjanjian kalau kelebihan ataupun kekurangan yang terjadi nanti akan dianggap sebuah imbalan dari kita kepada pihak money changer yang telah mengurus pertukaran uang kita. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan mengenai pengaplikasian konsep kias ke dalam money changer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.